Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh datang bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, Engkau mengetahui kelemahan hamba-Mu. Hamba-Mu tidak layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Namun hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan berkatilah untuk kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sucikan hati dan kuduskan kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang akan memampukan kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya dan juga majelis yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya menyadari saya nggak mampu kayaknya. Saya sering katakan seperti itu, saya nggak layak. Tapi Tuhan tegur saya yang lewat tema pada pagi hari ini, kebangkitannya mengubah segalanya. Dan saya mengaminkan ini karena saya tahu siapa saya dan Tuhan tahu juga siapa saya sebenarnya di hadapan. Bapak Ibu, mari kita merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan ini yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat 49. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan ini. Ayat 36 akan dibacakan oleh kaum ibu dan putri, dan ayat 37 akan dibacakan oleh kaum bapak dan putra sampai selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita. Lukas 24 ayat 36. 1, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah. Rabalah aku dan lihat, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena gerangnya dan masih ragu, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa dan kitab Nabi Ibrahim." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan manusia ini. Sudah Bapak ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dunia dalam minggu-minggu ini menggemparkan juga. Karena apa? Satu hari setelah Paskah, Paus Fransiskus mengembuskan nafas terakhir. Media massa Surat Kabar memberitakan berita utamanya, karena kita tahu beliau adalah tokoh besar dunia, khususnya bagi umat Katolik. Namun bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya,
lebih besar, lebih berkuasa lagi. Dan kebangkitan Tuhan Yesus tercatat dalam Injil ini tidak pernah lekang oleh waktu dan tidak pernah hilang. Dia tetap hidup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sinode memberitakan teks pada kita, kebangkitannya mengubah segalanya. Apa yang berubah dalam kebangkitan Kristus? Sebelum kita merenungkan bahwa kebangkitan yang mengubah segalanya, mari kita terlebih dahulu memperhatikan dan melihat kembali apa arti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus yaitu Allah Bapa membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan bukti kemenangannya Yesus atas kematian, dosa, dan kuasa maut, serta jaminan akan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa kematian dan kebangkitan Kristus membuat para murid bimbang, para murid ragu, para murid nggak yakin gitu ya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Sebab para murid pada waktu itu hanya melihat salib dan hanya melihat kubur Tuhan Yesus yang telah mati. Demikian juga para wanita pada waktu itu ya, mereka nggak yakin kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Kemungkinan kalau kita pada posisi waktu yang itu mungkin zaman itu ya, mungkin sama. Kita nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, karena apa? Ketidakpercayaan kita membuat kita itu buta akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kematian bukan akhir segalanya. Tuhan Yesus bangkit. Maka ketika Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada beberapa para murid. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Kebangkitan kedua, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus. Dan ketiga, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada kedua murid ya, kedua orang yang sedang dalam perjalanan ke mana itu? Emmaus. Ke Emmaus ya, yang Ibu Maria sudah jelaskan dalam minggu yang kemarin. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus secara nyata dan murid beranggapan bahwa Tuhan Yesus yang mati itu hanyalah sekedar roh. Tuhan Yesus menyatakan itu, dan Tuhan Yesus melihat ke para murid, mereka nggak percaya karena kebangkitannya itu tiba-tiba hilang seperti itu ya Bapak Ibu yang kita ketahui. Nah, apa yang mengubah dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini? Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah peristiwa dalam setiap kehidupan kita. Di dalam warta saya merangkumkan apa yang mengubah dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, peristiwa kebangkitan Yesus merupakan fakta sejarah. Kita dapat membacanya di ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan fakta sejarah. Di sini Yesus membukakan para murid untuk mengerti, untuk mengingat kembali apa yang sudah Yesus katakan, bahwa Mesias akan bangkit dari dunia orang mati pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan yang kedua, apa yang mengubah peristiwa dari kebangkitan Tuhan Yesus? Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus mengubah percakapan para murid. Kita dapat memperhatikan di ayat yang ke-36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka masih tenggelam ya dalam kesedihannya, karena mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus itu nggak bangkit. Mereka kurang yakin kalau Tuhan Yesus bangkit. Maka di sini ada percakapan dari para murid, di mana para murid membicarakan tentang
kehadiran Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mengubah percakapan para murid karena para murid kurang percaya, iman mereka masih rapuh. Bahkan sewaktu Yesus hadir, mereka juga masih ada keraguan di dalam dirinya. Secara jelas-jelas bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka ragu terhadap kebangkitan Tuhan Yesus yang secara nyata. Sebagian para murid mereka beranggapan bahwa sosok yang mereka lihat itu adalah hantu. Kita dapat membacanya di ayat yang ke-37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Spontan aja ya. Kalau kita tiba-tiba seperti dalam perkumpulan itu ya, kita melihat kembali para murid itu mereka berdialog, dan karena mereka kurang percaya dengan imannya, kalau Yesus itu bangkit, mereka mengira bahwa Tuhan Yesus itu adalah hantu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus memberikan kepada mereka untuk mereka tetap percaya kepadanya, dan sosok yang mereka amati itu supaya Tuhan Yesus menyatakan dirinya gitu loh, ini aku loh, ini sebenarnya aku ini sudah bangkit, coba lihat ya gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa bolehlah dikatakan, deleng aku iki, deleng lukaku ning tanganku, seperti itu ya, aku ada luka. Dan ini peristiwa ini meyakinkan kepada para murid untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit, dan Tuhan Yesus bukanlah roh dan bukanlah hantu bagi pandangan mereka. Nah, ketika mereka percaya dan Tuhan Yesus memperlihatkan tubuhnya, tubuh jasmaninya dengan daging dan tulangnya dan tangannya dan kakinya dengan bekas paku yang ada di dalam tubuhnya. Dan bukti selanjutnya kita tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan bukti yang jelas di dalam ayat yang ke-40 ya. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka. Tuhan Yesus katakan, adakah padamu makanan di sini? Jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan kebenarannya, aku ini loh telah bangkit. Untuk itu, untuk meyakinkan para murid, Tuhan Yesus mengatakan, adakah makanan yang akan kau sediakan itu ya, makanan. Sehingga Tuhan Yesus membuktikan dirinya kalau dia bukan hantu, tetapi dia benar-benar bangkit. Maka Tuhan Yesus makan bersama para murid, sehingga para murid akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Hal berikutnya, hal yang ketiga, apa yang mengubah kebangkitan Kristus dari peristiwa ini yaitu yang ketiga, lewat kebangkitannya tubuh Kristus diubahkan. Kita dapat membaca di ayat 39 dan di ayat 40. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya berusaha untuk mencari referensi tentang kebangkitan tubuh Kristus yang diubahkan. Kristus dalam tubuh kebangkitannya, dia memiliki suatu pembaruan hidup dan suatu kelepasan dari penderitaan kematiannya, secara khusus menyatakan bahwa tubuh kebangkitannya memiliki daging dan tulang. Oleh karena itu, kita bisa membahasakannya ya, bahwa Yesus menolak pemikiran para murid bahwa mereka sedang melihat hantu. Kalau kita memprediksi hantu itu berarti kan bayangan gitu ya, nggak jelas seperti itu. Kita akan ada rasa ketakutan. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus yang nyata, Tuhan Yesus yang bangkit. Walaupun para murid itu ragu, tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa kebangkitan yang mengubah hidup Allah, mengubah kehidupannya, merubah bentuk fisiknya. Dia benar-benar mengatakan, tubuhku ada dan tulangku pun juga ada. Seperti itu Bapak Ibu. Sesudah kebangkitannya, tubuh Kristus tidak dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Karena tubuh kebangkitan Kristus ditandai
dengan bentuk tubuh yang jelas atau yang kelihatan. Maksudnya di situ ada tulang dan ada daging yang nampak seperti itu dan bentuk wajah yang nampak seperti itu. Kita dapat membandingkannya dan kita dapat membaca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jelas bukan bahwa Tuhan Yesus bangkit, dia tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia dapat menerobos dinding yang tebal sekalipun, bahkan pintu yang terkunci sekalipun, Tuhan Yesus dapat masuk. Kita dibenarkan juga lewat kebangkitan Tuhan Yesus, karena di dalam Alkitab, di dalam kitab suci ini, tubuh Tuhan Yesus bangkit, dan tubuh Tuhan Yesus tidak membutuhkan istirahat, karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah kekal. Dan Tuhan Yesus tidak membutuhkan asupan makanan, dan tidak membutuhkan nutrisi seperti apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup, dan Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa setelah kebangkitannya Tuhan Yesus itu tidur. Dan itu jelas sekali dan kita mengaminkan bahwa dia hidup, dia kekal, dia hidup di dalam kehidupan kita. Kebangkitan tubuh Kristus sungguh benar-benar tidak terhalang oleh rintangan apapun. Di poin yang keempat kita memperhatikan apa yang mengubah dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat kehidupan kita dibenarkan dan memberi kita pengharapan. Kita dapat membaca di ayat 46 dan ayat yang ke-48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan apapun tidak dapat mengalahkan kematian manusia. Karena kebangkitan Kristus adalah kemenangan terhadap kematian. 1 Korintus 15 ayat 55. Saya mohon Kak Susan untuk membacakan firman Tuhan ini. Silakan membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Kak Susan silakan, 1 Korintus 15 ayat 50. Saya bacakannya. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Terima kasih. Ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Kekuatan apapun tidak dapat mengalahkan kematian. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan terhadap kematian. Sesungguhnya kebangkitan Yesus adalah terang, pengharapan, dan hidup yang memberi kekuatan. Maka dari itu, bagi setiap kita yang menyadari siapa diri kita nggak layak di hadapan Tuhan. Namun setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, dia akan bangkit, akan ada pembaruan yang besar dalam kehidupannya. Saya akan bersaksi sedikit bagaimana Tuhan mengubah saya, mengubah kehidupan saya, mengubah pola pikir saya,
Karena dalam pikiran saya itu, saya seperti ini Bapak Ibu. Kamu tuh bodoh. Kata-kata itu yang selalu menghantui saya sampai sekarang ini. Jadi, saya itu beranggapan saya itu nggak bisa lah dalam segala hal seperti itu Bapak Ibu. Namun firman Tuhan ini sungguh-sungguh merubah pola pikir saya. Bahkan tema besar ini yang menjadikan saya benar-benar saya harus berani gitu ya. Karena kebangkitan yang mengubah segalanya. Demikian juga kiranya kebangkitan Tuhan Yesus juga mengubah Bapak Ibu sekalian. Apapun yang terjadi, pergumulan apapun, Tuhan tolong, Tuhan pasti jawab seperti itu ya. Secara manusia mungkin kita seperti para murid, kita ragu, kita nggak yakin gitu ya akan apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Tetapi marilah kita meyakini bahwa Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kita mempercayai akan kebangkitan Kristus, kehidupan kita dirubahkan oleh Kristus. Firman Tuhan terus hidup dalam kehidupan kita. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 hingga ayat 28. Mari Bapak Ibu, kita menyatakan kemenangan Kristus. Karena kita adalah saksi Kristus. Pengharapan tentang kebangkitan akan mempertemukan kita di masa depan, di mana kita akan bersama-sama dengan Kristus. Amin untuk kebenaran firman. Saya mohon untuk Ibu Hari mengucap syukur untuk kebenaran firman. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi kami mengucap syukur bahwa segala macam keterbatasan boleh diubah oleh Tuhan Yesus. Bahkan kuasa maut yang menjadi ketakutan, yang menjadi keterbatasan yang paling hakiki, Tuhan Yesus sudah ubahkan itu Tuhan Yesus, sehingga tidak ada apapun yang bisa menghalangi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Tuhan Yesus yang bangkit. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus bahwa kebangkitan Kristus mengubah paradigma dan cara berpikir para murid yang terkungkung di dalam batasan-batasan cara berpikir, sehingga mereka menjadi takut, mereka menjadi ragu, tetapi melalui peristiwa kebangkitan mereka, pola berpikir mereka diubahkan. Dan kami berdoa Tuhan, seperti yang dialami oleh para murid, Tuhan juga mengubah cara berpikir kami untuk berpikir secara iman Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang penuh pengharapan, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk peristiwa kebangkitan yang adalah kemenangan Kristus, juga menjadi kemenangan kami dalam kami melawan dosa, melawan kelemahan-kelemahan yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Ibu Nini yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa hamba-Mu juga mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan Yesus terus tolong Ibu Nini bersama dengan suami dan anak-anak, cucu, anak mantu dalam segala pergumulan yang ada. Semua kami Tuhan juga lawan dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang melawat kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin.